Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, salam baik untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam. Oke, baik. Di sini izinkan kami dari kelompok 24 untuk merepresentasikan proyek UAS kami, yaitu dengan judul klarifikasi operator customer ada satu support spektor mesin. Oke, untuk kelompok kami itu pertama ada Eka Nusal Muhammad dengan NIM 187221090 dan saya Gusti Putra Putra dengan NIM 5023200 10242. Oke, lanjut saja. Adapun list of content dari penelitian ini yang pertama adalah pendahuluan, tujuan, dasar teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, untuk di pendahuluan, di sini kami mengambil dari eh, industri pariwisata yang telah memberikan kontribusi pendapatan beberapa tahun terakhir. Meskipun sektor ini mengalami tantangan yang berat di tengah COVID-19, sektor ini diprediksi akan pulih tumbuh seperti periode sebelumnya. Pengalaman wisatawan menjadi penting ditingkatkan, terutama terkait dengan pelayanan bagi pengunjung seperti peningkatan layanan pelayanan hotel dan akomodasi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasi pelanggan hotel berdasarkan metode support vektor mesin atau SPM. Aplikasi ini dilakukan melalui analisis peningkatan kepuasan dan faktor-faktor terkait dengan kepuasan tersebut. Oke, untuk selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk mengklarifikasi kan kepuasan atau keselarasan ke pelanggan hotel mengenai menggunakan metode support support mesin atau SPM serta mengidentifikasi faktor-faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan juga dalam pengembangan layanan pengembangan di industri perhotelan. Oke. Adapun dasar teori di sini yang pertama adalah industri hotel itu saja. Ini merupakan suatu kontribusi yang positif yang berkembang global dengan pertumbuhan kedatangan wisatawan internasional pada tahun sekitar tahun 2019 menurut WUNWTO. Namun, pandemi COVID-19 berdampak negatif, menyebabkan penurunan drastis tingkat hunian hotel pasca pandemi. Sektor perhotelan diprediksi akan pulih dengan peningkatan kenyamanan wisatawan melalui pelayanan fasilitas yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan hotel dipengaruhi oleh berbagai atribut kualitas yang berbeda di setiap negara, tetapi ada juga yang serupa. Selanjutnya tentang SPM. Nah, SPM ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Van Wyk et al. Pada tahun 1995. SPM, algoritma klarifikasi supervisor ini dapat memberikan klasifikasi bidar melalui dua label, misalnya puas atau tidak puas. SPM ini juga dapat digunakan untuk klarifikasi data yang tidak linear menggunakan fungsi kernel. Nah, terus selanjutnya ada klasifikasi kepuasan pelanggan hotel dengan SPM. Nah, penelitian ini juga berfokus untuk mengklasifikasi pelanggan hotel berdasarkan super vektor mesin SPM. Klasifikasi pelanggan hotel ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan pelanggan dan faktor-faktor terkait. SPM digunakan sebagai algoritma yang efektif dalam mengklarifikasi data yang kompleks dan memiliki definisi yang sangat tinggi. Oke, adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini, yang pertama adalah data collection, yang dimana data collection ini merupakan tahap awal yaitu pengumpulan data terkait penelitian yang akan kami lakukan itu penelitian melalui data set hotel atau tingkat kepuasan yang telah dilakukan pada kepala pelanggan. Terus yang kedua adalah data processing. Data processing ini yang merupakan tujuan adalah untuk persiapan data mentah agar siap dianalisis dan dimodelkan untuk nantinya. Yang selanjutnya adalah data analisis. Data analisis ini merupakan uh, suatu proses analisis yang dimana nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan atau pemecahan suatu masalah. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektivitas suatu objek atau program atau proses yang akan uh, terjadi nantinya. Khususnya di sini adalah mengevaluasi dataset atau survei yang telah dilakukan pada dataset hotel. Oke, berikut ini adalah gambar dari metode tahapan atau alur dari metode penelitian yang ada pada rujukan jurnal yang telah kami lakukan. Oke, selanjutnya adalah dataset yang kami gunakan. Nah, dataset yang kami gunakan ini kami ambil uh, dari kaggle.com yaitu tentang skor kepuasan pemesan hotel. Dataset ini terdiri dari 17 kolom dan 100,03,904 baris dengan tipe data numerik dan string. Homogenitas, tipe data domain, domain nilai, dan skala data.
dalam dataset ini memudahkan proses processing selanjutnya. Dalam penelitian ini, dataset ini berperan penting dalam pengembangan modul klasifikasi hotel. Dataset ini juga digunakan sebagai referensi untuk memahami perilaku pelanggan hotel dan meningkatkan layanan hotel. Oke, berikutnya adalah gambaran dari datasetnya dalam berbentuk CSV atau Excel. Ini adalah link dari dataset tersebut. Oke, berikutnya adalah akan membahas tentang langkah-langkah dari penelitian ini atau langkah-langkah menggunakan SPM atau metode SPM. Yang pertama adalah kita akan menginput library package yang di mana langkah ini merupakan langkah awal dalam melakukan analisa atau analisis dari SPM ini. Yang kedua adalah membaca data dan mengubah nilai menjadi numerik seperti kode tersebut di mana langkah ini diperlukan untuk mengubah nilai tersebut menjadi numerik. Selanjutnya adalah print data awal yang di mana ketika kita memprint data awal ini akan memunculkan data awal pada uh, kode nantinya. Itu adalah ini hasil dari print data awal di mana yaitu disediakan itu tingkat kepuasan dari 1,5 di mana ada indikator kepuasan, lokasi hotel, food and drink dan lain sebagainya yang terdapat pada gambar. Terus selanjutnya adalah mengetahui jumlah data pada dataset yang di mana dataset ini berjumlah 5.196. Selanjutnya mengetahui jumlah dataset dengan kode tersebut. Kode yang ada pada eh, hal ini yaitu yang di mana kami melakukan pengecekan missing value yang di mana missing value ini dilakukan untuk mengecek apakah missing value tersebut terjadi random atau acak atau tidak. Itu adalah mengetahui jumlah dataset apa dia missing value atau tidak. Ini adalah value-nya. Nah, itu adalah pengisian missing value ketika kita terjadinya missing value maka akan diisi dari missing value tersebut. Terus selanjutnya kita melakukan pengecekan setelah missing value, terus memisahkan fitur dan target serta scaling. Setelah itu kita melakukan visualisasi tren dan tes data. Ini adalah bentuk visualisasi dan tes datanya. Oke, selanjutnya akan dilakukan visualisasi evaluasi metrik. Setelah itu ini adalah hasilnya dengan akurasi yang ada terdapat pada gambar. Oke, selanjutnya akan dilakukan training SPM model. Setelah kita lakukan training SPM model, kita visualisasi lagi evaluasi metrik pada yang kedua kalinya. Terus hasil dari evaluasi metrik. Terus setelah itu kita mengekstrak dari Bayesian Rekal, F1 score, 1 plus, dan lain sebagainya. Terus kita melakukan data plotting. Terus setelah itu kita melakukan visualisasi model SPM berdasarkan kelas. Ini bentuk atau hasil dari output dari hal tersebut. Mungkin untuk code dan selanjutnya mungkin akan dan result kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin selanjutnya akan ada penjelasan dari sintaks dan juga outputnya serta kesimpulan dari percobaan classification SPM yang kami lakukan. Oke, jadi pertama-tama seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya, yaitu kita akan melakukan import. Di sini kita melakukan import package yang diperlukan untuk melakukan klasifikasi ini. Setelah itu lanjut, setelah itu lanjut ke pembaca data dari dataset yang telah kita eh, pilih gitu, yaitu dataset hotel .csv. Nah, di sini itu kebanyakan dari isi dataset ini itu em, berisi tipe data string. Sedangkan kalau SVM itu tidak bisa melakukan analisis dengan menggunakan tipe data string. Jadi harus diubah dulu menjadi numerik. Misalnya dalam data purpose of travel mapping, itu aviation saya ubah di 0, akademik menjadi 1, personal menjadi 2, bisnis menjadi 3, dan tourism menjadi 4. Nah, terus juga ada perubahan dari yang data string lain menjadi numerik seperti yang di sini. Gitu. Nah, terus di awal kita melakukan print data yang di awal, terus ini keluar hasilnya, dan ini telah diganti yang tadi awalnya numerik menjadi, yang awalnya string menjadi numerik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan missing value. Nah, di sini dapat terlihat outputnya itu missing value-nya terdapat
hanya pada type of booking sebanyak 57.000 missing value. Nah, lalu kita mengisi nilai yang hilang dengan setengah nol dan setengah satu karena nilai dari type of booking itu terdiri dari group booking yang saya ubah menjadi nol dan individual atau couple dengan nilai satu. Jadi kita ubah setengah-setengah menjadi nol dan satu. Oke, setelah itu kita apply pengisian missing value-nya dan kita melakukan pengecekan missing value lagi setelah dilakukan pengisian gitu. Dan dapat lihat di sini kalau missing value dari type of booking itu sudah nol, jadi sudah terisi semua. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan fitur dan target. Jadi karena di sini kita akan mengklasifikasikan customer yang puas dan tidak puas berdasarkan atribut atribut hotel yang dia nilai, maka kita akan melakukan uh, pemilihan fitur selain dari fitur kepuasan pelanggan tersebut. Gitu. Dan targetnya itu yaitu kepuasan pelanggan tersebut. Lalu di sini juga kita menyimpan ID untuk nantinya memperlihatkan em, hasil uji coba tabel terhadap prediksi dengan menggunakan SVM. Terus di sini melakukan pembagian data training dan testing. Untuk di sini itu tes size-nya itu 0,2. Kita coba menggunakan 0,2. Lalu selanjutnya di sini ada print dataset data test yang kita gunakan. Nah, di sini terlihat karena data setnya itu kurang lebih berisi dari 100.000. Jadi kalau kita gunakan 0,2, dia akan tuh berjumlah 20.781. Nah, selanjutnya kita melakukan fitur scaling untuk agar hasil proses running tidak begitu lama dengan cepat. Lalu kita melakukan visualisasi dari train data dan test data. Ini untuk output dari visualisasi tersebut. Ini yang train data dan ini untuk yang test data. Oke, selanjutnya kita melakukan training dengan SVM model. Kita memilih kernel FVF sesuai dengan yang ada pada paper yang kamu pilih gitu. Terus selanjutnya kita membuat tes dan evaluasi dari hasil testing the SVM modelnya tersebut dan visualisasinya. Hasilnya akurasi dapat terlihat di sini 0,93 dan precisionnya 0,92 sekian sekian. Recall matrixnya 0,9173 dan advance score-nya 0,9206 dan RMSE-nya 0,2627. Dari evaluasi matriks yang kita visualisasi ini dapat terlihat bahwa RMSE-nya ini sudah berada di angka mendekati 0, yang artinya semakin rendah angka RMSE berarti semakin akurat juga presisi dari SPM yang kita gunakan. Selanjutnya, terdapat confusion matrix dari SPM tersebut. Di sini dapat terlihat dari 11.000 itu masih terdapat 1444 kesalahan dan juga 750 kesalahan salah prediksi. Nah, selanjutnya ini ada classification record, ini 120%. Nah, kurang lebih sama seperti yang di atas ini. Terus sebelumnya ini kita membandingkan prediksi untuk eh, apa namanya kelas yang satisfied dan neutral or satisfied, unsatisfied. Ini bisa terlihat dari hasilnya itu kalau misalnya ini yang incorrect ini ada beberapa, ini contoh outputnya. Jadi ada yang sebenarnya 0 tapi terpredik oleh SVM-nya 1. Tapi ada juga yang correct prediction-nya, misalnya aslinya 0, dia juga memprediksinya 0. Itu untuk contohnya dari prediksi SVM-nya. Nah, terus di sini baru yang visualisasi dari model SVM berdasarkan kelas yang neutral or satisfied dan satisfied. Dapat terlihat di sini presisinya itu kurang lebih tidak berbeda jauh, hanya berbeda 0,1 saja. Ini juga yang recall dan F1 score kurang lebih juga tidak berubah jauh. Mungkin itu saja penjelasan sintaks dari saya. Kurang lebihnya sampai sini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sudah dimakan. Kami akhiri dengan bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.